Selamat berjumpa kembali di acara Rumah Pengharapan dan Kesehatan dari studio kantor Uni Lantai 5, Jakarta. Saya Pendeta Samuel Simorangkir bersama Saudara Andre Tapubolon. Shalom pemirsa. Dan tak asing lagi pembicara kita, Dr. Joseph Sianipa. Shalom pemirsa. Puji Tuhan. Saya percaya bukan kebetulan pemirsa menyaksikan program ini. Adalah maksud Tuhan agar kita mendapat berkat melalui program ini. Dan saudara dan saya akan memiliki rumah pengharapan dan kesehatan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita undang Roh Kudus dengan doa. Kami undang saudara Andre, pimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kembali kami mengundang Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Sekiranya Engkau memberkati sehingga acara yang akan kami bawakan ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan memberkati setiap peralatan yang akan kami gunakan. Dan terlebih kiranya firman ataupun pelajaran yang akan kami sampaikan dapat merubah kehidupan kami untuk semakin dekat menyerupai karakter Kristus. Terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Amin. Pemirsa, sekali lagi kami ingatkan, program ini kita buat adalah untuk mendukung rencana penginjilan, yang mana bahannya datang dari Win Wellness, pemenuhan holistik kebutuhan manusia, rumah tangga bahagia dan sehat. Tidak hanya untuk pribadi, tetapi juga kita harus peduli terhadap sesama. Jangan lupa kita bentuk care group, kelompok-kelompok peduli, agar kita tidak hanya mendapat berkat secara pribadi, tetapi orang lain pun harus mendapat berkat. Kepedulian ini sangat diperlukan. Berharaplah kepada Tuhan. Dengan kita berharap kepada Tuhan, maka rumah tangga kita akan bahagia dan kita akan memiliki kesehatan yang prima. Mari kita buka lagu Sion nomor 129, Sedap Harap pada Yesus. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang telah berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Haleluya. Silakan Pendeta Sianipa. Shalom pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam seri Win Wellness, di mana pada saat yang indah ini kita akan diberkati dengan sebuah pelajaran yang baru, waktu untuk penyembuhan dan pengampunan. Haleluya, Tuhan sungguh baik bagi masing-masing kita pemirsa, sehingga kalau kita melihat hubungan ini boleh terjadi, ya,
kebahagiaan antara pasangan suami istri bila mana ada pengampunan. Coba saudara bayangkan suatu dunia di mana orang tidak boleh lagi atau tidak diizinkan untuk mengampuni satu sama lain. Saudara bisa membayangkan betapa ngeri dunia yang demikian. Bagaimana jadinya dunia tanpa pengampunan? Menarik Bapak Ibu yang dikasihi. Ini dari beberapa generasi kalau kita melihat di dalam slide ya, dari orang tua ya, kemudian anaknya bahkan cucunya bisa bersatu. Tetapi ini tidak akan terjadi bila mana tidak ada pengampunan. Bila mana masing-masing menyimpan kesalahan dan mulai dendam terhadap satu sama lain. Bapak Ibu yang kekasih, pemirsa di mana saja berada. Pada saat ini kita sedang menantikan kerajaan sorga di mana kita akan hidup kekal selama-lamanya. Kita akan pulang ke rumah, tetapi kita tidak akan pernah tiba di sana bila mana kita tidak rela atau tidak mau mengampuni satu sama lain. Pemirsa, kalau kita baca definisi dari pengampunan di sini adalah kerelaan untuk membebaskan yang telah bersalah kepada saya, walaupun pelaku itu masih harus membayar hutangnya kepada masyarakat. Aku menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak lagi memiliki satu permasalahan. Oleh karena pengampunan sejati adalah keindahan yang diberikan oleh sekuntum bunga di kaki yang menginjaknya. Bahkan pengampunan adalah resep satu-satunya di seluruh jagat raya yang cukup kuat membuka ikatan kimia dari kemarahan, penolakan, dan kepahitan. Ampunilah dan sembuhlah. Milikilah pengampunan dan kesehatan. Apakah benar demikian? Pengampunan berarti menghapuskan kesalahan atau motivasi untuk balas dendam kita hilangkan. Dan dalam sebuah hubungan itu, kita menunjukkan satu itikat baik untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa para peneliti juga mulai tertarik mempelajari keuntungan pengampunan yang juga dikenal sebagai proses melepaskan rasa sakit, kemarahan dan dendam akibat dari sebuah serangan. Namun sebagian orang beranggapan bahwa bila mana mereka mengampuni, mereka cukup menutupi rasa sakit itu. Atau mereka tetap tinggal dalam suatu hubungan yang tidak sehat. Atau mereka mengharapkan pengampunan itu terjadi dalam tempo yang singkat. Dan berpura-pura bahwa masalah tidak pernah ada. Ini sebenarnya merupakan mitos. Mitos. Mengapa penting pengampunan? Pengampunan sangat berhubungan erat dengan kesehatan fisik. Dalam sebuah percobaan di Universitas Wisconsin, Robert Enright merangkumkan bahwa pengampunan itu bekerja dengan efektif. Pengampunan itu bekerja dengan efektif, Bapak Ibu. Luar biasa. Sangat ampuh. Ingat, firman Tuhan di dalam Mikha 7 ayat yang ke-19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak Ibu, pemirsa yang kekasih. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan betapa dalamnya tubir lautan itu? Pernahkah saudara mengukur kedalaman dari dasar lautan? Sudah barang tentu ratusan bahkan ribuan kilometer di bawah sana. Sejauh itulah Tuhan telah
membuang dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh beberapa orang saat ini Bapak Ibu, mereka menyelam begitu dalam ke dalam tubir dasar lautan yang paling dalam untuk mengangkat kembali kesalahan-kesalahan daripada apa? Rekan-rekannya, saudara-saudaranya. Dan ini tanda bahwa mereka tidak siap untuk mengampuni. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam jurnal kesehatan pada bulan Juli tahun 2008 menyatakan orang yang mengampuni memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Dan seorang profesor psikolog di Belanda meneliti dampak daripada dendam terhadap tubuh seseorang. Ketika mereka mengingat kesalahan orang lain, apa yang terjadi? Maka tanda-tanda fisik menunjukkan adanya peningkatan stres dan tegang yang merusak kekebalan tubuh. Tetapi ketika dia mencoba mulai mengampuni orang tersebut, hasilnya luar biasa. Stres dan ketegangan itu mulai hilang. Ya. Baru-baru ini ada peristiwa di mana seorang bapak di Bogor ditipu oleh rekan bisnisnya 74 juta. Dia berusaha untuk menenangkan hatinya. Dan akhirnya dia putuskan untuk mengampuni orang yang telah menipu dirinya. Dan saudara tahu, dia saksikan bahwa dia menemukan kedamaian di dalam hatinya. Di dalam satu penelitian lain di Universitas Stanford, didapati bahwa orang yang telah mengikuti program tersebut selama 6 minggu telah memilih untuk mengampuni sebagai suatu cara yang tepat mengatasi konflik. Dan orang-orang tersebut melaporkan berkurang sakit kepala, penyakit otot, penyakit perut, dan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh stres. Ya. Luar biasa. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita siap mengampuni, maka ada banyak sekali berkat kesehatan yang kita boleh terima. Tidak perlu kita membeli obat-obat kimia. Hanya dengan mengampuni, segala penyakit, pinggang, kepala, perut, dan lain-lain bisa disembuhkan. Bahkan Dr. Fred Luskin menyatakan, kalau Anda selalu mengingat kesalahan orang lain, maka Anda sedang mengurangi kemampuan Anda merasakan kasih dan sukacita. Bapak Ibu pemirsa, mengapa mengampuni itu adalah obat yang manjur dan penting untuk kesembuhan emosi. Mengapa, Bapak Ibu? Kalau kita lihat, Mahatma Gandhi juga pernah mengatakan bahwa hanyalah orang yang lemah tidak dapat mengampuni. Artinya, orang yang kuat sajalah yang dapat mengampuni. Ya. Jadi saudara, kalau saudara masih bisa mengampuni, berarti saudara termasuk orang-orang yang kuat. Efesus 4 ayat 32 menyebutkan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Yesus Kristus yang tidak pernah berbuat kesalahan, dia berdoa atas kayu salib, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Luar biasa, Bapak Ibu. Inilah teladan yang perlu kita sama-sama ikuti. Bukan hanya untuk kerohanian kita, tetapi juga untuk kesehatan kita. Saudara bisa bayangkan, stres yang tinggi akan mempengaruhi gen-gen di dalam tubuh kita, dan gen-gen tersebut meningkatkan pembentukan sel-sel kanker. Itulah sebabnya saat ini juga bila mana ada kepahitan, rasa dendam, kecewa di dalam hati kita,
saat ini juga mari kita mulai belajar mengampuni Bapak Ibu. Karena dengan mengampuni kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Kalau kita melihat efek dari amarah, darah menjadi kental dengan cepat. Telinga itu berdengung, gula darah juga meningkat, paru-paru memompa oksigen lebih cepat, perut bagian tengah menjadi sakit, adrenalin menjadi cepat, dan tekanan darah meningkat menjadi 130 bahkan sampai 210. Apakah saudara mau terkena serangan darah tinggi? Sudah barang tentu masing-masing kita tidak mau. Oleh karena kita ingin hidup sehat dan berbahagia. Jadi kedongkolan yang kita miliki membuat kita terikat, tidak merdeka. Orang yang belum mengampuni dikatakan susah untuk merasakan kebebasan. Ya. Bahkan saat pengampunan bertambah, permusuhan dan kemarahan akan berkurang. Saat permusuhan bertambah, pengampunan akan berkurang. Inilah dampak daripada pengampunan. 45 peneliti atas permusuhan dan kesehatan fisik menunjukkan bahwa kebencian menyebabkan serangan jantung dan kematian dini. Luar biasa. Jadi orang yang terkena serangan jantung dan kematian dini mungkin saja memiliki hal-hal di dalam hatinya yang belum terselesaikan. Kepahitan dan dendam yang belum dia bereskan. Ingat Bapak Ibu, bila mana kita mengampuni, kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari tawanan masa lalu. Kita sudah lupakan hal-hal yang sudah berlalu. Tidak masalah jika kita marah atas masa lalu kita. Tetapi tidak baik untuk selalu tertawan di dalam amarah tentang masa lalu kita. Sehingga kita membuat camp konsentrasi kita sendiri. Kita terkungkung di dalam kemarahan. Edith Eva menuliskan, saya memiliki pilihan apakah menjadi korban yang selamat. Kamp konsentrasi ada dalam pikiran dan pilihan kita. Bila mana Bapak Ibu pemirsa masih memiliki satu kebencian hari ini, yakinlah, maka kita belum dibebaskan. Kita sesungguhnya masih ada dalam tawanan. Mari kita keluar dari penjara tersebut. Mari kita keluar dan dengan sorak-sorai kemenangan. Oleh karena kita telah melepaskan pengampunan. Kita perlu mengampuni orang tua kita. Semua orang yang bersalah kepada kita. Apakah itu tetangga kita, sahabat kita yang pernah menyakiti kita. Ingat, walaupun pengampunan itu nampaknya sangat sulit untuk dilakukan. Mengampuni orang itu merupakan satu hal yang berat. Tetapi bila mana kita melakukannya, Bapak Ibu, yakinlah kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kalau kita melihat selanjutnya, bahwa ini adalah komitmen. Pengampunan adalah sebuah komitmen. Apakah saudara ingin mengampuni atau tidak? Mari, pada kesempatan ini saya menghimbau agar kita mau menjadi orang yang selalu mengampuni dan bukannya selalu ingin diampuni. Seringkali orang sangat mudah memohon pengampunan. Bila mana dia berbuat kesalahan, dia memohon pengampunan dari orang lain. Tetapi begitu dia mengalami satu kekecewaan dan orang lain berbuat salah kepadanya, dia tidak mau melepaskan pengampunan. Bukankah demikian perumpamaan di dalam Alkitab? Tentang orang yang berhutang kepada raja. Ketika orang tersebut diampuni oleh raja akan hutang-hutangnya. Tetapi setelah dia dibebaskan, justru dia menagih hutang daripada rekannya yang sangat kecil dibandingkan hutangnya terhadap raja tersebut. Inilah kehidupan manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 14.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pemirsa, Bapak Ibu yang berbahagia pada saat ini, apakah artinya pengampunan bagi kita? Apakah langkah-langkah untuk kita dapat mengampuni? Sudah barang tentu kita harus mengerti bahwa kita sedang dalam keadaan kecewa. Kenali rasa sakit tersebut, perasaan-perasaan negatif tersebut. Kemudian buatlah keputusan bahwa saudara mulai saat itu juga akan terbebas dari penderitaan rasa sakit tersebut. Katakan kepada Allah bahwa engkau menyerahkan rasa sakit itu kepadanya untuk bebas dan memilih untuk mengampuni. Ini adalah keputusan saudara. Dan yang keempat, berdoalah. Sebutkan namanya. Saya mengampuni dia. Saya tidak lagi tertawan. Tuhan, engkau telah membebaskan saya dari perasaan sakit, kebencian terhadap sahabat saya. Dan langkah yang berikut, langkah kelima. Jika cocok, pikirkanlah satu tindakan kasih yang dapat memulihkan hubunganmu dengan orang tersebut. Dan berdoa, Tuhan, saya telah membuat kesalahan, nyatakanlah kepada saya, mereka yang telah saya sakiti, tolonglah saya untuk minta maaf kepada mereka. Luar biasa. Pasti, mana saudara melakukan hal tersebut, saudara akan merasakan damai sejahtera dan kebebasan. Saudara akan memiliki tubuh yang lebih sehat. Dan saudara akan mengalami satu pengalaman yang penuh dengan keceriaan. Bebas. Ya. Pengalaman yang tidak dikungkung oleh perasaan sakit dan kebencian. Karena Yesus adalah teladan kita yang telah membebaskan kita. Jika Allah meyakinkanmu untuk meminta pengampunan, lakukan. Kamu bisa saja memiliki kebenaran. Tetapi walaupun demikian, usahakan untuk hidup berdamai. Saling mengampuni. Dengan hati yang lembut, ayah dan ibu anak-anak akan membuang perselisihan. Dan mereka akan bertobat, mengaku, dan memohon pengampunan. Sehingga keluarga itu dipulihkan. Ini adalah satu kisah mengenai Mili. Pada waktu dia sudah sekarat di ruang ICU, gawat darurat. Dia memohon agar kesalahan-kesalahannya diampuni. Mengapa, saudaraku? Dia begitu tertekan oleh karena dia merasakan beban yang berat. Dan sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia ingin merasakan damai. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi dalam nama Tuhan. Jangan tunggu sampai detik-detik menjelang menghembuskan nafas yang terakhir baru Bapak Ibu merindukan damai tersebut. Milikilah damai itu dengan mengampuni. Di dalam Injil ada beberapa prinsip pengampunan. Pengampunan itu harus berkelanjutan. Di dalam Lukas 17. Sedikit pengampunan, sedikit juga dikasihi. Banyak pengampunan, banyak kasih. Berarti di dalam Lukas pasal 7 ayat 47 menyatakan, kalau saudara masih berat mengampuni, saudara tandanya belum merasakan kasih Yesus yang sempurna. Yang ketiga, dalam Lukas 23, pengampunan adalah pemberian yang cuma-cuma kepada kita sebelum kita memintanya. Dan dalam Matius 18 dikatakan, ukuran pengampunan Allah haruslah menjadi ukuran kita juga. Di dalam Mika 7 ayat 19, jika kita mengakui dosa kita, Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni setiap kita. Luar biasa. Itulah sebabnya pemirsa pada saat yang berbahagia ini, kami rindu agar kita semua mengikuti
doa pengampunan. Mari kita serahkan beban yang selama ini membebani hati kita, agar kita boleh lebih ceria, lebih sehat lagi di dalam kehidupan ini. Mari kita menenangkan hati kita, meneduhkan hati kita sambil berdoa. Doa pengampunan. Tuhan, Engkau adalah pengampun yang besar. Ini adalah saatnya untuk kesembuhan. Bantulah saya menjadi seorang yang mudah mengampuni. Jika saya memiliki kepahitan dan roh tidak mengampuni, keluarkanlah itu dari saya. Saya memilih untuk mengampuni mereka yang menyakiti saya, sehingga saya bebas. Tolonglah saya juga untuk mengampuni diri saya atas kebodohan saya. Dan bagi mereka yang tidak memberikan pengampunan kepada saya berdoa supaya Engkau melembutkan hati mereka. Tunjukkanlah kepada saya bagaimana mengatasi masalah yang tidak terselesaikan. Terima kasih untuk kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Memang mengampuni itu adalah hal yang apa? Yang sangat baik. Hal yang sangat baik, betul. Dengan berdoa, maka Tuhan akan memampukan kita melupakan. Amin. Karena sering aku maafin kesalahanmu, tapi nggak bisa aku lupakan. Sakit. Puji Tuhan. Ya. Jadi mungkin melalui penerapan pertanyaan kita bisa diskusikan. Iya. Oke, Saudara Andre mungkin bisa baca Oke, pertanyaannya. Perenungan dan diskusi kita yang mau didiskusikan yang pertama adalah, apakah yang pelajaran pengampunan ini katakan kepadamu? Ya, mungkin makna apa yang kita bisa dapat dari pelajaran yang baru saja kita simak. Kalau saya secara pribadi saya tertarik dengan pernyataan sebenarnya Mahatma Gandhi, ya, bahwa orang yang mengampuni sebenarnya adalah orang yang kuat. Walaupun sebenarnya sudah jauh lebih dahulu Raja Salomo mengatakan, ya, orang yang lambat marah dan tidak menendam melebihi seorang yang merebut kota. Ya. Artinya orang yang bisa merebut kota adalah orang yang kuat tentunya. Artinya memang orang yang bisa mengampuni memang adalah seorang yang sangat kuat. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Tapi saya teringat waktu kecil kesannya kalau orang yang minta maaf, pengecut. Jadi kesannya memang yang minta maaf duluan itu adalah pengecut. Lemah ya. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang sebenarnya salah yang juga diajarkan ya. Sebenarnya melalui pelajaran baik Alkitab ataupun tokoh-tokoh yang memberikan amarah, orang yang memaafkan adalah orang yang kuat. Wah, terima kasih ini pelajarannya Pak Pendeta. Jadi penting juga untuk kita ingat bahwa pengampunan itu bukan merubah masa lalu kita, tetapi merubah dan menentukan masa depan. Amin. Mau bagaimana kita ke depan? Apakah kita mau hidup selalu dengan sakit pinggang, sakit kepala, tadi, ya? sakit perut, bahkan kanker, sel-sel kanker? Aduh, saya tidak mau. Ya, itulah sebabnya saya memilih untuk mengampuni. Amin. Dan yang lebih ngerinya tadi, sebenarnya jika engkau tidak Bapamu di surga pun tidak akan mengampuni. Waduh, ya, udah sakit kepala, sakit pinggang tadi, terakhir nggak memperoleh pengampunan untuk masuk dalam kerajaan surga. Waduh. Iya. Sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Baik, mungkin pertanyaan yang berikut. Pertanyaan berikut yang kedua adalah, ingatlah pada saat kamu memilih untuk mengampuni seseorang atau seseorang mengampuni kamu. Bagaimanakah perasaanmu saat diampuni atau mengampuni? Ya, saya pernah alami ini baru-baru ini. Ada orang yang suka sekali nyakiti hati saya. Saya buat email, berita-berita baik, renungan-renungan, tetapi disir, pokoknya dibuat jadi polemik. Aduh, saya pikir, Tuhan, kenapa selalu yang baik buat disalahin terus. Lalu akhirnya
Satu kali ibu saya katakan, coba kau doakan dia, ampuni untuk saya. Berat saya waktu itu lakukan, tapi saya lihat mau gak mau harus. Kenapa? Karena sampai saya pernah bilang sama teman saya, sekali manusia ini ganggu saya lagi, saya akan marah sama dia dan saya akan lupakan kependetaan saya. Mungkin Roh Kudus tidak mau saya ngomong begitu. Dia bicara kepada ibu saya, lalu pada waktu itu saya berdoa. Begitu saya berdoa, hilang semua dendam itu. Amen. Ya, hilang dendam itu. Malah sekarang saya lihat, ya kasihan sekali, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Amen. Lega, saya tidak stres lagi. Jadi sisa-sisa yang kemarin lah yang membuat stres. Puji Tuhan. Mengampuni itu adalah hal yang sangat positif. Iya. Baik, yang berikut mungkin. Oke, yang berikut. Ingatlah kembali pada saat pengampunan membawa kesembuhan kepada emosimu yang rusak. Ya itu tadi yang salah satu yang diceritakan tadi pengalaman oleh Pak Pendeta Simorangkir, bahwa memang waktu kita mengampuni ada kelegaan. Betul. Dan itu memang memperbaiki, ya. Ya, karena memang ya saya juga pernah, mungkin bukan hanya kita mungkin yang berada di sini, hampir setiap kita pernah mengalami hal yang sama. Dan ketika kita benci terhadap orang tersebut dan tidak mau mengampuni, untuk ketemu aja udah berpapasan, pingin ini. Jadi memang banyak sekali keadaan emosi yang selalu mengganggu kita, padahal itu merusak juga tadi seluruh sel-sel di dalam pikiran kita. Oke, yang keempat ini. Doa Tuhan Yesus mengatakannya, ini sebenarnya udah doa yang diajarkan yang selalu diulang-ulang, ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah yang ayat ini katakan kepadamu? Baca Matius 6 ayat 14 dan 15 dan renungkanlah ayat-ayat tersebut, ya. Dan ini juga menjadi pertanyaan juga sebenarnya yang selalu diulangi di gereja, ya. Hampir setiap gereja melakukan doa syafaat seperti ini. Tapi seringkali kadang di gereja, ya, banyak juga yang tidak mau tetap bersapa, ya. Ini udah polemik sekali, ya. Padahal diulangi setiap hari, ampunilah, ya, kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, pemirsa, saya pikir mulai sekarang kita harus betul-betul jiwai, renungi ayat itu. Jangan hanya sekedar ngomong, karena bagaimana kita bisa katakan kepada Tuhan, ampuni kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang lain. Sesama manusia aja malu melihatnya, apalagi Tuhan, ya. Tapi memang seringkali juga Pak Pendeta, saya pernah dengar juga sebuah pendeta memberitahukan, kadang memang seperti ini, dia bilang, saya udah minta maaf, cuma dia nggak mau memaafkan. Jadi sebenarnya dia bilang, tidak memang semudah itu proses memaafkan. Tunjukkan memang ada sebuah niat. Itikat baik. Ya, ada itikat baik. Sekali, dua kali, dan memang yang penting adalah terus menerus. Menuju kesempurnaan. Karena kalau memang hanya sekali, akhirnya enggak, saya udah pernah memaafkan dia, cuma dia enggak, akhirnya memang tertimbun lagi, nggak mau maafkan. Nah, itu memang perlu prosesnya kepada pemirsa. Tentu nggak semudah itu. Ada memang orang yang bisa yang perlu untuk diampuni, dan kesalahan apa yang perlu kamu akui di hadapan Allah. Renungan buat kita semua, ya. Oke, baik sekali. Jadi pemirsa, pada saat ini kita sudah belajar satu tema, ya, mengenai pengampunan, ya. Sangat baik. Di mana pengampunan itu ibaratkan sebagai pilar-pilar, tiang-tiang dari sebuah rumah. Saudara bisa bayangkan sebuah rumah tanpa tiang penyangga, maka rumah itu akan apa? Rubuh, ya. Tidak akan ada suatu hubungan sosial, hubungan keluarga yang akan langgeng tanpa adanya pengampunan. Mari kita mulai belajar lebih membuka hati untuk mengampuni saudara-saudara kita. Dan teristimewa kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin yang sebentar lagi masuki bulan Ramadan, bulan pengampunan. Kami ucapkan selamat beribadah, ya. Semoga kiranya pintu pengampunan
selalu terbuka selebar-lebarnya untuk masing-masing kita. Karena kita percaya bahwa pengampunan Allah itu jauh lebih besar dari setiap dosa-dosa kita. Tuhan memberkati. Amin. Pemirsa, kami percaya program ini akan menjadi berkat bagi kita. Bila mana kita mau mengampuni, maka hati kita akan lega. Jikalau hati kita bersuka cita, maka rumah tangga kita akan bahagia. Orang akan menyaksikan rumah yang berpengharapan dan orang-orang sehat ada di dalamnya. Sangat baik kalau kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa, pendeta. Pendeta Sianipar boleh pimpin kita dalam doa, dan pemirsa kami undang juga berdoa bersama dengan kami. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa penuh kasih dalam kerajaan sorga. Engkaulah satu-satunya Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Engkaulah Allah sumber inspirasi, kasih dan pengampunan. Pada saat yang indah berbahagia ini, kami telah diberkati dengan satu seri pelajaran di mana kami dimintakan untuk mengikuti teladan Yesus Kristus, untuk mengampuni setiap orang yang bersalah terhadap kami. Oleh karena Tuhan sendiri telah menunjukkan teladan di kayu salib, mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan Dia. Biarlah kehidupan yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan damai dan sukacita, boleh menjadi bagian setiap kami. Bahkan kehidupan ini akan boleh menjadi kehidupan setiap pemirsa yang mendengarkan tayangan ini. Dengan demikian kehidupan kami menjadi kehidupan yang lebih diberkati, lebih sehat, dan lebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Kau sudah mendengar kami. Terima kasih Kau sudah mengampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Sebab kami telah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai berjumpa di program yang sama di lain waktu yang berbeda. Tuhan memberkati. Sedap Harap pada Yesus dan percaya firman-Nya. Janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang sedap harap padanya. aku Girang telah berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap serta alasannya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. terima kasih pendeta. Shalom. 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 Shalom.